Salam sehat, Sobat Sehat. Kondisi pandemi tidak terelakkan lagi, berdampak pada semua sisi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang sangat berarti adalah pukulan pada dampak psikologi. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang dokter psikolog, Ibu Dr. Ifah Rosyana, Sarjana Psikologi Psikolog. Mohon maaf, saya takut takut gelarnya salah. Assalamualaikum Bu Ifah. Waalaikumsalam. Beliau seorang praktisi dan owner di lembaga Bina Insan Mandiri, kemudian juga pengurus di berbagai organisasi, asosiasi psikolog ya Bu ya. Di mana aja Bu? Di Asosiasi Psikologi Forensik di Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya juga aktif di LSP MSDM Nusantara. Di sana saya mengelola sertifikasi untuk bidang HR di ketenaga kerjaan. Gitu. Keren ya Bu ya. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa ini Bu. Iya, banyak sobat sehat yang ingin menanyakan Bu. Kondisi pandemi ini kan banyak yang sudah mengira akan berakhir di akhir tahun kemarin. Betul. Tapi ternyata pada saat triwulan keempat, Oktober, November itu tambah booming dan lebih merah lagi zonanya. Dan itu luar biasa dampaknya kepada psikologi. Gimana menurut Ibu ini? Baik, terima kasih. Ini ketemu dengan Sobat Sehat pertama kali ya Bu ya. Iya, merupakan satu apresiasi yang bagus. Kita sudah mulai menengok dari sisi psikologis gitu ya, yang mungkin selama ini adalah kondisi fisik yang diutamakan ya, mulai dari ketika pandemi tahun 2020, kalau di Indonesia mungkin sekitar Februari, Maret gitu ya. Tapi sebenarnya jauh dari sebelum itu di luar negeri sebenarnya sudah ada Ibu ya. Nah, kemudian sudah mulai banyak bertambah jumlah dari korban-korban tersebut, maka kondisi dari keluarga, terutama keluarga yang sakit, mulai cara merawatnya, kemudian ada yang juga alhamdulillah sudah sembuh total, tetapi ada juga banyak yang menjadi korban. Nah, ini dari sisi psikologis ternyata tidak hanya pasien saja yang merasa terpukul gitu ya, ketika sudah dinyatakan diagnosa dokter telah terpapar begitu ya Bu ya. Yang lebih punya stres tersendiri adalah keluarganya, karena keluarga di sana juga sudah kemudian yang tiba-tiba yang akhirnya dipisahkan gitu ya, diisolasikan, apalagi ada beberapa yang harus isolasi di rumah sakit. Ini juga pukulan berat. Ketika seorang pasien itu akan lebih nyaman bila ditunggui oleh keluarganya, bila ditunggui oleh orang-orang terdekat yang dikasihi. Nah, kemudian khusus untuk yang COVID ini hanya satu saja yang mungkin menunggu di sana, dan itu pun sama-sama khawatir. Jangan-jangan nanti saya juga tertular lah. Ini sudah stres lagi. Yang nunggu juga stres. Yang nunggu juga kapan ini saya giliran kena gitu ya. Jadi semacam arisan gitu ya. Kapan ini nanti saya kena. Itu pun juga sudah menjadi stres tersendiri. Kemudian juga lingkungan di luar rumah. Ketika kita tahu tetangga kita ada yang kena terpapar COVID, itu juga menjadi satu pukulan. Mengapa demikian? Karena sudah dinyatakan bahwa bila terjadi apa-apa gitu ya, maka nanti penularan itu yang di sekitar akan cepat gitu. Nah, oleh karena itu kebanyakan yang belum mendapat edukasi yang baik tentang bagaimana penanganan pasien COVID ya, terutama penularan dan sebagainya, mereka akan menutup pintu gitu ya, sehingga untuk menengok aja sudah nggak mau. Ini juga merasa terpukul juga kan, yang sakit juga keluarganya gitu. Wah, kok saya diisolir, tidak hanya saya sendiri yang mengisolasi diri, tetapi ternyata saya juga tidak bisa berhubungan. Secara lahiriah manusia ini kan memang dilahirkan sebagai manusia yang sosial ya. Kita juga dilahirkan oleh kedua orang tua kita, punya keluarga, artinya kita tidak bisa berpisah dengan manusia. Ketika ada satu penyakit yang memisahkan antar manusia ini sebenarnya secara psikologis ini sudah sakit sudah stres tersendiri. Betul. Jadi ada sakit,
ada juga dalam tanda kutip stres yang dimiliki oleh pasien maupun keluarganya. Artinya ketika satu orang sakit dalam satu keluarga, itu yang sakit semuanya yang sakit keluarganya juga gitu, karena ada beban sosial ketika akan berhubungan dengan orang lain. Jangan-jangan positif juga nih saya, karena kan hitungannya sudah bukan lagi menunggu gejala ya, yang kesininya nih COVID udah macam-macam gitu. Dan klasternya kalau dulu sudah lebar, semakin kecil gitu kan? Sudah yang dikatakan kita mau melihat kondisi keluarga kita enggak, tapi juga sudah melihat lingkungan besar kita. Wah, jangan-jangan nanti kalau ada yang bersin sedikit, nah itu gitu ya, sudah langsung gemeteran gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke area industri. Nah, kalau yang di industri ini lebih bahaya lagi. Kenapa demikian? Ketika bekerja, oleh karena itu kan ada peraturan lockdown lah, kemudian WFH dan sebagainya. Sekarang juga istilahnya PPKM. Ini juga ada lagi stres yang baru. Sekolah pun daring. Kita yang wanita menjadi banyak peran gitu, yang tadinya hanya ibu, tapi sekarang menjadi guru. Kemudian kalau yang tidak terbiasa untuk mengasih pelajaran kepada anak-anaknya, nah itu stres juga ini. Betul. Kemudian juga selain bekerja seorang ibu, dibawa pekerjaannya di rumah. Kita bisa bayangkan kan, di rumah sendiri itu sudah banyak sekali kewajiban gitu. Kapan menjadi ibu, kapan menjadi istri, kapan menjadi guru, kapan menjadi karyawati kan gitu ya. Numpuk-numpuk nah ini sesuatu yang kompleks, yang mau tidak mau merubah sikap kita. Dan ini kalau tidak segera dikatakan switch gitu ya, tidak dilakukan transformasi untuk melakukan satu perubahan perilaku yang mendasar, maka habit kita juga akan terbawa seperti yang lalu-lalu dan terbukti. Kita kemarin sudah terlena gitu ya, sudah terabaikan. Nggak apa-apa nih, kita udah merasa nyaman, sudah nggak ada zonanya lagi, sudah mulai orange nah itu. Tapi belum hijau, Bu. Belum ya? Iya, belum. Surabaya apalagi ya. Masya Allah. Jadi waktu itu sudah mulai kafe-kafe dibuka ya. Betul. Kita juga sudah boleh bersosialisasi. Mall-mall sudah ramai lagi. Mall sudah mulai lagi. Kemudian ada perayaan-perayaan besar hari raya. Kemudian rumah ibadah juga sudah mulai dibuka. Nah, di situ membuktikan artinya penyakit ini memang nggak bisa hilang gitu. Dan kita juga semua tahu, mungkin teman-teman medis yang lebih paham ya bagaimana tentang kondisi virus itu ketika sudah ada tersebar dalam satu komunitas yang dikatakan pandemi. Artinya kita sebagai manusia yang bisa lebih beradaptasi. Ya, oleh karena itu fleksibilitas kita dituntut untuk bisa merubah, karena untuk virus ini kan nggak bisa ya, mungkin seperti virus-virus yang lain ketika kita pertama kali dulu influenza kemudian ada juga penyakit-penyakit pneumonia yang seperti itu nggak bisa hilang kan ya sampai sekarang, tetapi kita sudah bisa meminimalisir. Dan manusia juga bisa beradaptasi juga dengan itu. Kelebihan kita adalah daya adaptasi. Dan semua makhluk di dunia ini yang diciptakan berakal budi dan memiliki fleksibilitas yang tinggi itu hanya manusia. Yang lain-lain tidak gitu. Berarti seharusnya virusnya kalah dong dengan manusia. Mestinya begitu ya. Tapi karena sudah panik gitu ya, sudah dalam kondisi panik, kondisi tertekan, kita sebagai manusia biasa sama. Saya pun juga psikolog awal-awal itu panik gitu ya. Jadi parno yang tadi Ibu bilang gitu. Waduh, kemana-mana jangan-jangan nanti ada ini ada itu, kemana-mana bawa semprotan gitu ya. Nah artinya itu sebenarnya sudah baik. Memang itu menjadikan satu kebiasaan tertentu. Tapi kalau terlalu juga saya merasa juga kurang bagus ya Bu ya. Itu paranoia. Saya melihat gini, ada beberapa yang saya tahu sampai dia ke pasar pun pakai sarung tangan plastik. Terus ke Indomaret uangnya sampai dikasih plastik. Terus apapun selalu disemprot, malah dia justru yang kena dibanding yang lain. Itu karena ya memang secara psikologis kalau kita sudah cemas, imun kan juga turun. Kalau kita sudah merasa wah ini nanti jangan-jangan ini kan, malah virusnya nggak dipanggil ya. Iya, jangan-jangan virusnya datang beneran tadi yang Ibu bilang itu. Nah
kondisi-kondisi rentan ketika kita terlalu waspada, artinya kita sudah diambang batas bagaimana kita merespon suatu stres atau hal-hal yang baru. Kita semua ketika masuk ke dalam lingkungan baru pasti kita akan merasa stres ya, karena kita kan nggak ngerti ini saya di mana, ngapain, transisi dulu ya, gitu ya, kita butuh waktu untuk beradaptasi. Nah itu sebenarnya kondisi fisik kita pun juga menyesuaikan. Nah ini kalau kurang cepat kita bisa memberikan satu respon yang lebih baik tentang ketahanan diri kita juga, ya itu tadi akhirnya penyakit apa gitu, malah dia yang kena gitu ya, padahal saya ini sudah pakai ini, saya sudah pakai ini dan nggak tahu terpaparnya di mana. Terus gitu. gini Bu, saya melihat juga ada informasi yang tidak berimbang tentang COVID. Betul. Dan itu dampaknya cukup luar biasa pada kejiwaan kita, psikologi kita. Kondisi ya. Itu gimana Bu cara mengatasinya Bu? Iya, banyak sekali tiap hari ya. Kita selalu dapat data, ya. Kalau dulu semua televisi itu menyiarkan Bu ya, sampai saya bingung ini mana ada ya televisi yang tidak menyiarkan gitu ya. Dan kemudian tidak hanya televisi, sosial media pun juga seperti itu. Itu masih televisi Bu ya. Kemudian di HP kita ya. Betul. Kemudian di internet kita. Kalau kita lagi membuka internet, kalau di kantor itu kan pasti ada Bu ya, segala macam. Nah, COVID lagi gitu ya. Berapa persen yang meninggal, yang semua, aduh. Itu jadi semakin kita gemeter gitu. Jadi semacam kita ini nunggu giliran, nanti aku kapan begitu. Nah, ini juga akan membuat stres tersendiri. Artinya ya kita sudah mulai bisa melakukan seleksi. Menyeleksi mana informasi-informasi yang memang sehat gitu ya, yang toksik gitu ya, istilahnya toksik ini yang racun-racun ini ya harus kita pilah. Mengapa? Nah, gimana cara milihnya? Nah ini gimana, setiap manusia, setiap orang ini kan memiliki ambang yang berbeda ya Bu ya. Betul. Ketika kita pengen tahu gitu ya, boleh kita akan melihat sekilas gitu aja Bu ya. Tetapi kalau sudah ada sinyal di dalam diri kita, katakanlah setiap orang itu punya sendiri-sendiri sinyalnya ya. Kalau sinyal saya bilang waduh, nah kalau sudah ada kata-kata yang waduh atau apapun yang memang setiap orang akan terbawa di dalam pikirannya, ini harus disudahi. Jadi tidak boleh sampai selesai. Betul. Tapi kalau yang tadi sepenggal tadi, misalnya nggak sampai selesai, itu cukup membekas, gimana ngilanginya Bu? Iya, ngilanginya Bu ya. Oh kalau yang itu, itu artinya kita memang sedang merespon secara negatif, bahwa memang itu yang menjadi dalam tanda kutip hal yang memang menakutkan bagi saya. Jadi rasa takut, rasa cemas itu memang butuh waktu untuk bisa kita menjadikan hal yang positif. Caranya gimana? Ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan. Jadi sebenarnya kan rasa itu dikontrol, dikendalikan oleh pikiran Ibu. Nah, sebenarnya fungsi kognitif, fungsi inteligensi itu tidak hanya sekedar kita dipakai untuk hal-hal yang sifatnya akademisi, sifatnya untuk bekerja, tetapi sebenarnya dipakai juga untuk mengendalikan semua perasaan kita yang ada. Tapi itu kan perlu latihan kan Bu? Betul. Nah, ini yang kadang-kadang kita heboh gitu ya. Kalau sudah ada berita yang negatif tuh paling seneng diomongin gitu ya. Paling seneng diomongin. Infotainment itu juga paling laris karena itu. Ratingnya tinggi, apalagi drama-drama gitu ya. Jadi ya memang itu kalau di dalam dunia bisnis ya selalu menyertakan emosi. Mengapa demikian? Paling mudah emosi ini diulik-ulik gitu ya. Tetapi akan susah kalau kita melatih pikiran kita. Padahal sebenarnya kalau di dalam ilmu psikologi sendiri bahwa kondisi kognitif itu adalah hal yang terpenting ketika kita mengambil satu respon, ketika kita mengambil satu perilaku atau sikap tertentu. Itu dikondisikan oleh pikiran kita. Perlu berlatih tadi Ibu tadi sudah bertanya demikian, benar gitu ya. Memang harus dilatih gitu ya. Iya. Ada satu yang menguap. Nah, nanti sebentar lagi sebelahnya akan menguap gitu ya. Perhatian kita kepada hal-hal yang menjadikan kita happy. Sobat Sehat,
Jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.